meninggal di hari pertama di Ramadan, dia kena kewajiban zakatul fitri. Itu pendapat saya dulu. Setelah saya ngaji-ngaji lagi itu, dalam mazhab Syafi'i ternyata baru ada kewajiban zakatul fitri itu kalau meninggalnya maghrib akhir Ramadan. Ya, kalau dia meninggalnya maghrib akhir Ramadan, itu baru dia berkewajiban mengeluarkan zakatul fitri. Kalau belum wajib. Nah, kalau bayi lahir sebelum maghrib, dia wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Tapi kalau bayi lahir setelah maghrib, tidak wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, walaupun saya berkeyakinan apa yang saya katakan dulu itu pasti ada, insya Allah pasti ada ulama yang berpendapat seperti itu. Cuman saya secara pribadi karena saya bermadzhab Syafi'i, saya memilih tadi itu. Kalau ada orang yang meninggal pas matahari tenggelam di akhir Ramadan, dia wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Tapi kalau meninggal di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan, dia tidak wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Kalau bayi, kalau dia lahir sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, dia wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Kalau dia lahir setelah maghrib di akhir, ya berarti satu Syawal, dia tidak wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin, silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Insyaallah jelas. Cuma kalau udah umur segini ya itu karena suka lupa lagi. Ya. Kalau saya bilang ke istri saya soal qadha itu, Bu, ya udah kalau puasa Senin Kamis itu niatin qadha aja. Boleh digabung niat puasa Senin Kamis sama qadha. Ulama beda pendapat. Ada pendapat yang membolehkan. Jadi niat qadha dulu baru niat puasa Senin Kamis. Tapi ada yang lain melarang, alasannya yang wajib dengan yang sunnah nggak bisa digabung. Kalau saran saya nggak bisa digabung lah, niat puasa qadha aja, insya Allah otomatis dapat pahala puasa Senin. Kenapa? Ada kaidah yang berbunyi begini, Bu, likuli waktin ibadatun wa likuli ibadatin waktun. Setiap waktu itu ada ibadah yang bisa dikerjakan, setiap ibadah ada waktunya. Jadi ibu puasa Arafah hari Kamis, niat puasa Arafah, dia otomatis dapat puasa hari Kamis, diotomatiskan. Karena hari itu, karena kayak ibu ini, ibu niat qobliyah subuh di masjid, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid, diotomatiskan itu. Karena di waktu itu ada kesunahan tahiyatul masjid, itu sudah diotomatiskan. Itu seperti itu. Nah, sama dengan orang yang akekah di hari kurban, setelah sholat Id dia potong akekah anaknya, itu dia dapat 2 pahala kalau di kitab ini ya. Ya dapat pahala kurban, dapat pahala akikah plus dapat pahala kurban. Karena dia motong di hari kurban. Walaupun niatnya akikah, itu sudah diotomatiskan. Itu ya karena ada kaidah itu. Memang enak itu, makanya. Iya. Potong sendiri berarti Pak ya? Iya, ya enggak harus potong sendiri, paling motong pada hari itu. Motong pada, harus potong sendiri. Kalau masukin ke masjid kan udah hitungannya kurban bukan akikah gitu. Ya kan kita bisa ngomong ke pihak masjid ini akikah. Oh, Iya. bisa juga. Bisa nitip. Iya, Bu. Kalau akekah itu dagingnya itu harus dihabisin, nggak boleh disisain ya. Terus? Iya, itu benar nggak? Iya. Apa lebih utama dimasak? Bener Bu, gimana Bu? Benernya gimana Bu? Benernya gimana? Itu sama akikah. Itu ya akikah harus dihabisin. Terus? Maksudnya dihabisin dibagi. Yang sama Oh, iya sudah. Kalau dia masak kita makan sebagian. Ah. Kalau lebih utama dimasakin Pak. Nah, saya jawab. Mustahiknya akikah sama mustahiknya kurban sama. Yang berhak menerima kurban sampai berhak menerima akikah itu sama. Yang berhak. Siapa? Pertama untuk diri sendiri. Yang kedua sebagai hadiah, yang ketiga untuk fakir miskin. Jatah untuk fakir miskin tidak boleh kurang dari 1/3 pokoknya. Misalnya kambingnya berat kambing 30 kilo misalnya gitu ya. Maka untuk fakir miskin tidak boleh kurang dari 30 kilo. Kalau itu pembagiannya. Ya. Kambingnya 30 kilo, karena 10 kilo berarti Pak. Berarti fakir miskinnya 10 kilo. Iya, tidak boleh kurang dari itu. Iya, tidak boleh kurang dari. 30. Oh iya, berarti siapa? Oh iya. Ya wis. Nah, ya wis. Ya Bu. Ya, terus kemudian untuk hadiah 10 kilo, untuk di sini 10 kilo kalau dia mau. Tapi masuk yang akikah ngambil 10 kilo kan kebangetan. Nah, ya makanya yang penting untuk fakir masakin. Makanya gini,
ada beberapa kawan kan akikah ngundang teman-temannya, itu hadiah statusnya. Kalau untuk yang di rumah yatim itu yang 10 kilo itu untuk mereka itu baru boleh, tidak ada masalah. Nah, sekarang gini pertanyaan yang menarik, boleh nggak kalau kita nyimpen itu? Kalau yang bagian kita tidak ada masalah, walaupun itu akikah. Kalau itu bagian kita ya, boleh, tidak ada masalah. Iya, kita punya hak, iya. Kecuali itu nadar. Kalau nadar kita nggak punya hak sama sekali. Nah, hanya gini Bu, bedanya gini. Kalau kurban itu pembagiannya kan mentah. Sebaiknya mentah. Kalau akikoh sebaiknya matang. Nah, karena matang otomatis kan dimasak semua. Ya, sebaiknya matang memang. Tapi itu nggak wajib, sebaiknya. Dan sebenarnya pembagian daging akikoh itu perluas sebenarnya. Sebenarnya ya, bukan dipotong kecil-kecil itu, bukan sebenarnya. Perluas, jadi perluas, jadi per paha. Ya, ika itu jadi panjang-panjang begitu gitu. Harusnya gitu idealnya. Orang Arab kan makan daging kambing kan tahu sendiri. Kalau kita kan kelolotan makan segitu. Makanya kita dipotong kecil-kecil. Tidak apa-apa juga kecil-kecil. Cuman kalau mau idealnya motongnya perluas sebenarnya. Dibagi itu ke orang miskin. Satu fakirnya satu paha. Iya, satu paha. Pancinya udah gede. Iya, ya gitu. Iya, ada Makan. panci tulis buat pakai. Itu. Tapi kalau yang udah dari nasi box Enggak, pancinya itu gede. nggak betul ya. Bukan. Tapi kan harus milih ini. Nggak betul maksudnya karena kecil-kecil motongnya. Bukan nggak betul, anjurannya itu. Jadi nggak apa-apa. Gila Bu, sebaiknya mateng. Mentah boleh nggak? Boleh. Contoh gini misalnya, ya kalau mereka cocok sama masakan saya, kalau enggak, paham maksudnya? Kita kasih uangnya apa buat beli sayur? Iya sebaiknya betul, sebaiknya begitu. Plus berarti. Ya boleh, nggak ada masalah. Satu, itu pertimbangannya. Terus idealnya dipotong seruas-seruas. Itu orang Arab, orang kita kan masa seruas ini. Iya, misalnya gitu, dah kita bagi dipotong-potong bareng-bareng aja. Boleh, tidak ada masalah. Jadi bukan salah Bu, bukan Pak, anjurannya. Ya. Tapi kalau misalnya kan biasanya kan ngundang teman-teman Pak ya, ngundang itu mau pada aja jadi bikin box nasi box. Iya, tidak ada masalah. Bikin gulai atau Iya, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. plus ada sayur. Iya, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tapi kan kalau kayak gitu kita harus ngasih juga sebagian untuk fakir miskin. dong. Harus, Biasanya kan kita karena itu cuma sahih. undang Yang undangan aja yang untuk temen itu Iya, yang 20 kilo itu tadi. Yang 10 kilo yang sepertiganya itu berarti untuk. Biasanya kan kita lupakan udah undang di rumah gitu, dianggap sudah kelar gitu Pak. Itu Oh, aja jangan. dia Pak, sepertiga buat si itu Pak. Enggak dong, kita harus kasih juga Pak. Ke fakir miskin. Salah, Ya Pak. kalau habis di rumah, yang notabene teman kita adalah orang-orang yang mampu ya Iya, salah. kan itu dia di rumah tapi undang anak yatim. Oh kalau itu benar, kalau itu Boleh, tidak kan? apa-apa, kalau itu tidak apa-apa. Kita anak yatim ya. Buat yang di rumah berapa sepertiga juga? Kalau untuk yang pribadi yang kurban yang berakikah itu sepertiga maksimal. Iya. Yang harus garis bawahi ya. Yang harus garis bawahi adalah untuk fuqara masakin jangan kurang dari sepertiga. Jangan kurang. Ya, kalau misalnya tadi kambingnya 30 kilo, berarti untuk fuqara masakinnya usahakan 10 kilo lebih gitu. Masih kurang 20 kilo. Ya, ada lagi? Jadi berarti tetap harus ada ke fakir miskinnya ya. Ada. Nggak boleh semuanya untuk kita kan Iya. biasanya udah pengajian rame nih, udah Iya. kelar gitu Pak. Iya. Bisa sampai 100 orang misalnya. Iya. Kalau laki enak 2 kan. Iya. Nah, kalau perempuan kan 1 Iya, dikit. iya dikit. Nah, kalau 100 kalau dibagi ke fakir miskin lagi takutnya nggak cukup tuh Ya, gimana? ya, makanya usahakan ke fakir miskin tetap harus diutamakan. Kalau ibu mau aman gini, kalau ibu mau aman itu begitu ibu mesen di biro jasa pembuatan akikah itu, jadi berapa box misalnya? Jadi 90 box misalnya gitu ya. Oh, iya. Oke, 30 tolong kirim ke rumah yatim ini. Nah. Asal ibu percaya sama dia tapi ya. Iya, iya, iya. Kalau ibu nggak percaya, ya kirim aja ke sini, nanti tinggal hubungi Bu Heru, panggilkan ustadznya Rulif, suruh bagi ke tetangga-tetangganya yang notabene tidak mampu itu. Itu aja sih. Jadi atau bagi ke satpam-satpam atau tukang bersihan dia ini udah selesai, tidak ada masalah. Itu. Jadi bukan habis dibagi ke tetangga yang Iya, betul. Jadi pastikan yang sepertiganya itu untuk fuqara masakin itu. Kalau mau lebih aman lagi, separuh untuk fuqara masakin, separuhnya lagi untuk gitu. Lingkungan yang saudara-saudara teman-teman yang sebagai hadiah itu. Ya kalau temannya fuqara masakin ini ya nggak ada masalah, selesai juga kan. Ya, Kalau sebetulnya dulu anak-anak itu sih Pak ke panti asuhan aja masukkan. nggak ada masalah juga. Enggak, cuman enggak. Asal ibu percaya aja. Enggak pakai pengajian. Tidak apa-apa. Asal ibu percaya tidak ada masalah.
Saya malah beberapa anak saya itu saya bagi mentah malah. Dengan pertimbangan tadi, kalau saya bagi matang nggak semuanya mau dengan masakan saya kan. Tapi kalau mentah kan mereka leluasa masaknya. Ya, itu pertimbangan saya saat itu. Apa? Bagi saya PR Pak, harus masak gitu kan, saya matang. Oh iya, tidak apa-apa. Khusus bumbu Iya, yang makan. khusus ya. Makanya Iya, saya iya. ini ngapain ini gitu kan. Iya. Kalau dulu Iya. nggak tahu tapi pengalaman pengajian aja dibagi pengajian nggak kan belum tahu Pak. Ya, yang lalu biar. Berarti harus pulang Iya, lagi. itu, Pak. Pulang lagi. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ila maqsad. Tiga-tiga. Lagi. Ila maqsad. Enggak, Ibu tinggal cerita aja ke anak-anak. Dulu Mama udah akikoh. Mungkin ada yang tidak sempurna, kalian bisa akikoh untuk diri kalian sendiri. Kan boleh. Oh bisa gitu. Oh, bisa. Dalam mazhab Syafi'i Kalau bisa. kita dan APKI anak-anak suruh kakek lagi. Boleh, tidak ada Ya, masalah. kalau kita punya rezeki juga, Iya, ya tidak ada Pak Ustadz masalah. ya. Tidak ada masalah. Ya ulang lagi ke. Ulang Iya, lagi. kan tadi Ulang mau lagi bilang kita ke. aja. Sisanya lu kasih itu panti asuhan. Makanya kan mau bilang ke, kalau ke gua double, ayatin piatu. Tapi nggak ke rumah sakit nggak. Oh enggak, kalau itu masak. Kan masak pemerintah. Masak kan? Iya. Ulang ke kan itu satu kambing ya, cowok. Perempuan satu kambing. Tapi dari kasus Bu Dewi itu terasa betul bahwa ilmu itu penting ya. Ilmu itu. Jadi orang kalau berilmu itu bisa sangat kreatif. Nah, makanya kalau 2 kilo daging kasih ke Bu Dewi bingung. Iya. Kenapa? Karena beliau nggak punya ilmu tentang daging, betul ya. Tapi kalau dikasih ke Bu Faradila 2 kilo buat apaan ini kok? Karena kalau di kepala beliau resepnya banyak soalnya. Nah, bisa jadi tongseng. Nah. Bisa jadi apa? Bunyi lah masakin aja pun. Nah, maksudnya gini. Maksudnya gini. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Kalau kita tidak cukup punya ilmu dan pengalaman, kita jumut menghadapi persoalan itu. Sehingga kita kadang tersiksa oleh masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kalau kita punya banyak ilmu, punya banyak pengalaman menghadapi satu masalah itu, kita tinggal mengkreasikan aja. Takdir tidak bisa dirubah, tapi kan insya Allah bisa dimodifikasi. Jadi seperti itu. Jadi takdir tidak bisa kita rubah maksud saya. Kalau Allah kan bisa merubah. Takdir mungkin tidak bisa kita rubah, tapi insya Allah bisa dimodifikasi. Itu seperti itu. Berarti nanya dulu deh, Mami dulu kekahan Dila bagaimana nih? Kayak lagi terus. Nabi kita Muhammad SAW itu kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya Hasan al-Ghairihi, pernah mengakikai dirinya sendiri. Nah, beliau saat itu usianya berarti udah 50 tahun lebih karena udah di Madinah. Nabi di Madinah udah umur 50 tahun lebih. Nabi pernah mengakikai dirinya sendiri, pernah. Ya mungkin karena dulu beliau mungkin tidak diakikai oleh orang tuanya. Ya karena kan beliau dari keluarga yang tidak mampu kan saat itu, dari ibunya kan tidak mampu. Yatim, ayahnya meninggal dari sebelum beliau lahir kan. Itu seperti itu. Atau belum turun perintah? Sudah. Jadi akikah itu tradisi Arab, sudah ada sejak dulu. Jadi akikah itu udah tradisi masyarakat Arab. Kalau kata Imam Abu Hanifah ya. Itu. Jadi tradisi masyarakat Arab di mana mereka kalau punya anak laki-laki ya mereka tasyakurannya dengan motong kambing itu tasyakuran. Kayak semacam rasa syukur kalau dalam Islam kan kepada Allah syukurnya. Kalau mereka dulu nggak tahu. Aduh, puasa ngomongin kambing. Gimana? Jadi kebayang. Tongseng. Cantik Padang. Jordan itu. Saya pernah ada akikoh itu, yang akikoh itu orang Padang. Oh iya. Masakan kambing dimasak Padang itu. Iya, dipakai bumbu kari. Iya, betul. Sedep deh. Iya. Baru jam 10 kilo. Bunyi Mana yang lupa ikan? Tapi kalau kayak misalnya kayak panti asuhan di zaman kayak saya kurang dapat itu ke apa ya Pak? Ya. Jadi Nah, gini. Tidak semua panti asuhan itu memang amanah. Tidak semuanya. Ya pokoknya tidak semuanya amanah gitu aja. Kalau ibu merasa tidak srek dengan panti asuhan, ya jangan ke situ. Ke yang lain. kalau kita bagi-bagi Iya, cari sendiri. Iya, tidak ada masalah. Iya. Apa? Kalau kita bagi-baginya di pinggir jalan orang-orang Tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah. Iya. Atau cari guru ngaji. Minta tolong sama guru ngaji bisa. Insya Allah kan disalurkan sesuai dengan ya mustahiknya itu. Tapi jangan lupa guru ngajinya kasih juga, jangan kasih. Jangan. Iya, sekeluarganya dikasih semua. Ya kan semuanya mustahik juga kan, anak-anaknya kan mustahik.
Kalau mau simpel lagi di pesantren. Bunganya Pak. Pesantren. Kalau pesantren kan jelas ada santrinya. Kalau panti asuhan belum tentu ada anak yatimnya. Iya. Tapi kalau kecuali anak yatim display ya, maksudnya beberapa anak yang di situ untuk sebagai display kalau ada orang nanya nyumbang mana anak yatimnya itu. Tapi kalau pesantren mau tidak mau kan tetap harus ada santrinya kalau pesantren, mau tidak mau. Saya kira itu Allah alam. Cuman kalau mau ngasih makan di pesantren sebaiknya koordinasi dengan pengurus, biar pengurusnya nggak masak gitu. Begitu nggak masak ternyata tidak datang makanannya. Kasihan juga santrinya ya. Ya saya kira Allah alam bisawab. Dan yang nggak dobel-dobel. Ya betul. Karena kan puasa, soalnya kan takutnya nggak kemakan kan ya kalau puasa. Kecuali nggak puasa ya, kalau nggak puasa kan bisa dimakan kapan aja. Kalau kita misalnya kita masukkan ke pesantren, tapi kan yang kita akikah kan nggak, takut tidak memenuhi bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya? Memenuhi kebutuhan santri itu kan pasti banyak di pesantren. Gitu. Tergantung pesantrennya mana dulu. Kalau pesantrennya santrinya banyak, biasanya kan ada pengurus dibagi ke orang-orang yang memang pengurus jangkau biasanya. Jumlah pengurus pesantren itu berapa? Kasih ke mereka saja, tidak ada masalah. Pengurus pesantren kan tidak semuanya orang mampu. Ada lagi? Cukup nggak? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.